Halo Baraya FPV semua. Setelah kita di beberapa episode yang lalu membahas mengenai unboxing ya, unboxing dari paket-paket yang berisikan berbagai macam part untuk project ILRS yang sedang saya lakukan, maka kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya update firmware ke Beta FPV ILRS 2,4 GB Micro TX yang 500 mW, warnanya putih seperti yang ada di hadapan saya ini ya. Nah, seperti kita lihat juga, saya sudah membuka browser dan halaman produk ILRS Micro TX modul ini ya. Jadi biasakanlah kalau membelikan produk FPV itu dibaca dulu. Di sini juga saya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya untuk mengupdate firmware di modul ini, makanya saya buka kembali ini. Dapat kita baca di sini spesifikasi, entah kenapa di sini ditulis yang 1 watt version juga ya. Kadang-kadang Beta FPV suka aneh. Kalau menurut saya sih nggak perlu ditulis di sini untuk yang 1 wattnya. Nah, ini masuk ke Beta FPV Micro TX modul yang 500 mW. Mana nih? Oke. About the firmware. Nah, menurut informasi yang ada di sini, Beta FPV Micro TX modulnya sudah disertai ILRS versi 2.0.0 firmware. Namun saya sampai sekarang masih belum tahu bagaimana caranya memeriksa versi firmware yang sudah ada di si modul ini. Jadi kita anggap saja ini bawaannya masih yang versi 1 mungkin ya, atau versi 2.0.0, dan kita atau saya akan mengupgrade-nya ke versi 2.2. Kita baca sebentar. Di sini ada GitHub Beta FPV Express RLS. Kita buka. Di sini juga dituliskan bahwa pengguna dapat menggunakan modul ini dengan firmware versi 2.0 RC2. Sedangkan kita ketahui sekarang ini sudah keluar versi 2.2. Dan di sini juga disebutkan for milestone, si layarnya itu, si layar OLED-nya akan disupport pada versi 2.1, sedangkan sekarang 2.2. Jadi di sini saya berkesimpulan bahwa versi ILRS yang 2.2 itu mudah-mudahan benar sudah support OLED dan semua fitur-fiturnya. Jadi sudah benar-benar support kompatibel dengan Micro TX modul ini. Oke, sekarang kita buka ini ya. Yang ini tadi Beta FPV Express LRS. Di sini kita lihat versinya itu sudah 2.2.0. Oke, ke bawahnya hanya seperti ini. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang kita buka GitHub Express LRS-nya ya. Sini versinya juga 2.2, berarti sudah sama ya. Berarti sudah sama dengan yang Beta FPV rilisnya ini ya. Oke, selanjutnya apa yang diperlukan? Pada dasarnya ada 2 ya, setahu saya, seperti yang dapat kita baca di sini. Ada 2 cara untuk update firmware. Metode yang pertama adalah melalui WiFi. Metode kedua adalah melalui USB. Dapat juga kita baca di situs Beta FPV. Yang pertama itu
melalui Wi-Fi. There are two ways to flash Express LRS via Wi-Fi or Express LRS configurator. Nah, di sini maka kita harus download dulu dan install Express LRS ya. Untuk downloadnya itu ada di sebentar. Nah, ini di GitHub ya. Nah, ini sudah versi 1.3.8. Karena saya menggunakan Windows 10, maka yang saya perlukan adalah file ini yang berextension executable exe ini ya. Ada di sini ini. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya download, bagi kawan-kawan yang akan menginstal ini tinggal di download saja ya, tinggal diklik atau klik kanan juga bisa, save link as. Oke, lalu simpan di directory yang mudah ditemukan ya. Kalau saya biasanya disimpan di directory khusus. Selanjutnya seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya sudah buat ya directory ILRS. Sini saya tempatkan semua file-file terkait ILRS dan micro TX module. Sekarang saya akan memperlihatkan sekilas mengenai ininya, konfigurator ILRS nya. Nah, ini oke, seperti ini ya. Ini sudah saya coba untuk build firmware tanpa nge-flash ke TX. Jadi kita bisa melakukan build firmware ya, tanpa harus langsung memflash firmware-nya ke device yang kita miliki. Dan pada saat pertama kali build itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, sekitar 10 menitan kalau nggak salah kemarin. Sini saya akan memperlihatkan di sini rilisnya ya, yang paling terakhir itu 2.2.0. Lalu di sini ada target device kategori. Di sini saya pilih beta FPV 2,4 GHz. Kemudian device-nya tentunya saya pilih yang micro. Yang ini karena kalau yang ini untuk yang 1 watt yang hitam. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian mengenai flashing method itu pilihnya watt. Saya tidak menggunakan WiFi, jadi watt di sini ya, ada keterangannya. This method allows you to flash your receiver or transmitter via its USB port or wiring up an FTDI device. Nah, di sini ada USB ya. Kemudian ada FTDI yang kemarin saya lupa nama kabelnya apa. Nah, ini ke FTDI. Oke, selanjutnya ada download Lua script. Ini boleh diklik dan simpan di tempat yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini ada standar mode. Di sini pilihnya untuk yang 2400 yang ini. Lalu saya buat binding prasenya ini. Yang harus selalu sama ya untuk kita sendiri. Karena nanti ini diperlukan untuk di FC atau receiver yang akan kita binding ke TX modul kita. Selanjutnya compatibility optionnya itu ini saya cek saja ya. Kemudian performance saya biarkan ini. Telemetri report saya set di 320, auto wifi on intervalnya saya set di 20. Nah, di action ini kalau sudah dicolokkan ke komputer ini harusnya kedetek di sini ya, di manual serial device selection ini. Nah, karena belum saya colokkan di sini tidak terdetek. Nah,
Bagaimana cara build tanpa terkoneksi ke device atau micro TX kita? Kliknya yang build ini ya, jangan yang build and flash. Oke, akan saya perlihatkan apa yang terjadi kalau saya klik build. Seperti ini, verifying build system. Kemudian dia download firmware, artinya komputer kita harus terhubung ke internet. Kemudian building user defined file, compiling firmware ya. Di sini ada lognya, bisa kita baca di sini tuh. Nah, kemarin ini sudah saya lakukan ya. Jadi sekarang ini udah langsung sekitar berapa persen nih? 80% ya. Kemarin dari sini ke sini tuh agak lama untuk mencapai 80% ini. Nah, sekarang lebih cepat. Nah, ini lagi compiling juga langsung jalan. Seperti ini, ditunggu saja. Mungkin sekarang hanya beberapa menit ya. Kalau kemarin kalau nggak salah sih 10 menit pada saat pertama kali build firmware. Sambil nunggu ya. Nah, ketika selesai sukses itu otomatis komputer kita akan terbuka Explorer-nya ya. Kalau yang pakai Windows terbuka di sini. Jadi pada umumnya kalau Windows kan terinstall di C ya sistemnya itu, terus ada usernya siapa, ada di application data, lokal, temporary, ada di sini beta EPV 2400 TX micro via UART. Kemudian ada karakter uniknya ya, karakter uniknya. Nah, di sini sudah tercipta si bin file sama firmware binnya. Ini kalau kita kembali lagi ke aplikasi, di sini ada tulisan sukses ya. Terus ada juga peringatan bahwa firmware binary file was opened in the file explorer. Betul ya, tadi sudah terbuka di Windows Explorer. Kemudian untuk update Lua script, kita harus mengupdate-nya juga ke radio remote yang kita pakai. Maka ini harus di download. Oke, jadi seperti ini jika sudah selesai gitu. Lalu setelah ini apa ya, kita back aja, back, dan ingat-ingat bahwa filenya itu tersimpan di sini. Nah, ini kalau saya selalu biasanya di copy aja dulu, siapa tahu kita perlu simpan di sini. Saya kemarin sudah buat seperti ini. Jadi kalau ini mau saya simpan, tinggal double klik. Nah, ini ya, ini tinggal kita copy, saya simpan di build.trace. Ini saya buat sendiri ya, seperti itu. Lalu ini saya back. Kalau mau buat shortcut juga bisa, ini tinggal di copy lokasi ini, lalu di sini klik kanan new shortcut, lalu paste di sini, lalu next. Ini shortcut. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau di double klik akan buka ke lokasi yang ini gitu. Oke. Selanjutnya sekarang saya akan mengecek ke device ini ya. Ini belum pernah dicolok ke komputer. Bagaimana jadinya? Sekarang saya akan coba colokkan ke komputer. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan driver maupun connectivity-nya ya. Ini kita colok ke sini. Apakah harus colok baterai? Saya nggak tahu ya. Kita coba saja colok dulu. Nah, seperti terlihat di sini langsung tampil setting up a device.
CP2102 USB to watt bridge. Berarti tanpa harus menyalakan colok baterai ya. Jadi nggak perlu colok baterai, udah nyala tuh. Udah nyala, terlihat di sini seperti ini ya. Saya fokusin dulu deh. Nah, seperti itu. Ini biar oke, fokus ya. Mudah-mudahan fokus, cukup jelas. Sekarang di sini di komputer sudah ada device is ready. Oke. Sekarang saya coba scroll. Masih belum ada. Di sini saya akan restart ya. Saya akan tutup dulu aplikasinya. Saya akan buka lagi. Saya coba scroll ke bawah. Ini pilih dulu. Sini nggak ada ya. Detiknya baru COM1. Enggak juga ya. Oke, saya nggak tahu ini kenapa. Saya coba cek dulu ya sebentar di device manager ya. Oke, ini device manager. Oh, ini ada tanda seru ya. Nah, oke, ternyata ini harus diupdate dan kebetulan saya sudah download ya kemarin sebelumnya ini CP210X Universal Windows Driver. Sekarang saya coba update ya. Nah, ini file ini saya peroleh di sebentar. Kalau tidak salah ada di sini deh. Jadi di petunjuk ini, nah ini di flash text module di halaman support ini ya. Sini ada link untuk mendownload driver tersebut. Nah, ini ya. Ini saya coba perlihatkan. Nah, ini ya. Ini nanti saya tulis di layar. Jadi di sini download dulu, simpan di komputer. Sini saya simpan di sini. Sekarang balik lagi ke device manager. Ini saya update. Di sini jangan select automatically ya. Browse computer for driver. Nah, ini saya copy. Oops. Saya kopikan. Browse. LRS. Nah, ini ya. Saya klik, jadi foldernya ini, saya klik OK, sudah ya. Sini include subfolder. Kemudian next. Nah, ini udah installing drivers. Oke, sukses ya. Sukses, kita close. Ya,
Di sini tanda serunya sudah hilang ya, berarti sudah berhasil. Dan sini dapat kita lihat ada di COM6. Oke, sekarang kita bisa tutup ini. Kita kembali ke konfigurator sini. Oke, sekarang sudah langsung ada ya di sini. Oke, sudah langsung ada. Kita klik saja. Kita cek ulang sekarang. Sekarang kita akan build firmware dan flash ke micro TX ini ya. Official rilisnya 2.2, targetnya adalah beta FPV 2,4 GHz, device-nya adalah beta FPV 2400 TX micro, karena ini yang putih yang 500 mW, flashing metodenya melalui ward. Kemudian device optionnya saya pilih standar mode, ini seperti ini, nanti mungkin bisa dicatat. Selanjutnya saya klik build and flash. Oke, seperti yang tadi ya. Oke, lebih cepat nih, sekitar 90% ini, 85% lah. Nah, di sini beda ya tulisannya, processing, unpacking. Oke. Nah, ini UIT byte ini. UIT byte itu untuk yang binding prase tadi ya. Nah, ini build environment-nya ini ya. Beta FPV 2400 TX micro via watt. Oke, dia masih jalan writing nih. Kita tunggu. Sedangkan di micro TX-nya sendiri nggak ada perubahan apa-apa ya di layar, masih tetap seperti itu. Oke, sukses. Alhamdulillah ya. Sukses hanya dalam waktu 53 detik. Oh, dia udah langsung berubah tuh. Ada tulisannya sekarang versi 2.2 500 Hz 1:128, telemetrinya terus 25 mW. Mantap. Langsung keluar juga itu IP address ya. Terus dia kedip-kedip tuh sekarang. Kedip-kedip seperti itu. Oke, tidak ada salahnya. Sekarang saya download luas scriptnya ya. Ini saya simpen kemarin di luar ini. Oh, ini kemarin sudah ada. Ini saya kasih tanggal sekarang. Hari ini tuh saya Maret ya, 2022 0306. Save. Oke. Sekarang saya coba ini, karena sudah selesai saya klik back, saya minimize. Sekarang saya coba buka, coba ya 10.0.0.1. Apakah terbuka atau tidak? Dan dari beberapa artikel yang saya baca ya, setelah selesai proses update firmware ini, si kabel ini tuh jangan langsung dicabut. Kenapa? Katanya karena si device ini memerlukan beberapa waktu sejenak untuk finalisasi di dalam chipnya. Jadi biarin aja dulu sekitar 1, 2, atau 3 menit. Seperti yang sekarang saya lakukan ini, tidak saya cabut ya kabelnya. Dan seperti kita lihat di sini ternyata tidak bisa membuka IP address tersebut karena memang tidak atau belum terkonek ke WiFi nya sih ini ya. Karena ini harus, mungkin harus connect ke radio atau enggak, saya nggak tahu juga. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menitan lagi. Kita ngudut dulu aja. Ternyata cukup lancar ya. Dan untuk proses ini tidak perlu baterai 2S, juga tidak perlu ininya dicolok ke
remote kita. Jadi cukup connect ke USB C ke komputer, dia langsung nyala seperti yang sebelumnya diperlihatkan. Oke, saya rasa sudah cukup. Waktu tunggunya di sini saya akan coba cek WiFi ya. Oh, oke, di sini ada ya. Nah, ini saya harus connect ke sini dulu sebelum bisa buka di browser. Connect automatically nggak usah, connect. Security key atau passwordnya itu Express LRS. Oke. Express LRS. Oke, next. Yes, verifying, checking network requirement. Oke, udah connect ini ya. No internet, ya iyalah, karena ini tidak terkonek ke internet. Sekarang saya coba buka lagi ini ya. Oke, berhasil ya. Sekarang sudah terbuka. Nah, di sini oh, ternyata mungkin ini cara checkingnya. Jadi buat teman-teman yang bingung firmware yang ada di modulnya itu firmware versi berapa, itu lebih baik dicek caranya ini. Connect ke WiFi-nya. Connect ke WiFi-nya si modul ini ya. SID-nya itu Express LRS TX. Kemudian connect, setelah connect buka di browser itu 10.0.0.1. Nanti setelah terbuka itu akan terbaca dia firmware-nya berapa seperti ini, karena tadi sudah diupdate ke versi 2.2.0 lengkap dengan version revisionnya dan lain sebagainya. Dan ini kalau mau update via WiFi sekarang sudah bisa gitu ya, mantap. Terus mau join network juga bisa nih. Wah, mantap. Oke, ini tidak akan saya praktekkan. Oke, sampai di sini ini sudah sukses. Saya akan disconnect. Kalau sudah disconnect ini tidak akan bisa terbuka ya. Saya enter. Oh, dia loading terus. Dan sekarang saya udah bisa cabut ininya ya. Bisa unplug gak nih? Oke, dia tidak terdetek di sini ya. Kita bisa langsung unplug dari sini saja. Oke, dia mati. Kita cabut. Gak panas, gak apa ya. Mantap sekali nih. Sekarang ini sudah versi terbaru di LRS 2.2.0 ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Lanjutannya nanti saya akan mengupdate FC BTEPV41S ya, yang 5 ampere agar bisa binding ke sini. Oke. Sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Hatur nuhun.